Keinginan memiliki uang ratusan juta rupiah jadi motif dibalik pembunuhan bocah berusia 8 tahun di Bangka Barat, Bangka Belitung. Pemuda yang masih duduk di bangku SMA secara sadis menghabisi nyawa korban. Sejumlah warga berkumpul di lahan perkebunan kelapa sawit, Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Bukan tanpa sebab, di lokasi itu ditemukan sesosok mayat bocah tanpa kepala tertelungkup di saluran air. Kedua tangan dan kakinya terikat, sebagian organ dalamnya pun hilang. Aparat yang tiba di TKP langsung memasang garis polisi guna membatasi aktivitas warga di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil otopsi jenazah di rumah sakit, identitas mayat bocah tanpa kepala itu terkuak. Berjenis kelamin perempuan dengan inisial H berusia 8 tahun. Tangis sang bunda pun pecah saat tiba di ruang jenazah. Bocah itu sempat dilaporkan hilang 4 hari sebelum jasadnya ditemukan. Karena kita perlihatkan ciri-ciri luar seperti sandal, celana yang dipakai dan kaos yang dipakai, serta ada ciri-ciri fisik seperti telapak di tangan, dan keluarga mengakui bahwa ini adalah bagian dari keluarganya atau anaknya, seperti itu. Penyelidikan dilakukan aparat gabungan Bareskrim Polri, Polda Bangka Belitung, dan Polres Bangka Barat. Butuh beberapa hari hingga akhirnya identitas terduga pelaku terkuak dan diamankan. Yang mengejutkan, terduga pelaku masih berusia 17 tahun. Pelajar SMK kelas 12 itu merupakan tetangga dekat korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor serta pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Pelaku diminta menunjukkan tempat ia membuang ponsel dan pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Dalam pemeriksaannya, terungkap motif pembunuhan. Pelaku tega menghabisi nyawa bocah kelas 2 SD itu lantaran ingin mendapatkan uang. Ia menculik korban lalu membunuhnya secara sadis dengan sebilah kayu dan pisau. Ia lantas mengirimkan pesan singkat berisi foto korban dalam posisi tertelungkup pada orang tua korban dan meminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah pada 8 Maret. Sehari usai pesan singkat dikirim, korban ditemukan tewas di lokasi kejadian. Yang mencengangkan aksi itu ia lakukan terinspirasi tayangan video di media sosial. Melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Dia juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Rekonstruksi digelar polisi. 19 adegan diperagakan tersangka di 5 lokasi berbeda. Ayah korban yang menyaksikan reka adegan meminta pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Jangan mandang bahwa misalnya itu anak-anak. Jadi proseslah hukum sesuai dengan yang udah dilakuin. Jangan mandang dia di bawah umur. Aksi sadis yang dilakukan tersangka kini membawanya hidup di balik jeruji. Ia dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.